mintalah kekuatan itu saudara-saudara. Tuhannya itu sudah membuka jalannya, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, bagaimana sifatnya. Minta sama Tuhan kekuatan itu. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi keliling kota-kota di Indonesia. Di minggu Advent yang kedua ini, sekarang saya masih ada di kota Palembang. Nanti sore saya akan balik ke Jakarta, tapi langsung pergi lagi ke Yogyakarta. Di Yogyakarta saya akan mengadakan sebuah seminar penggalangan dana. Hasil seluruh penggalangan dananya akan kita berikan untuk membantu panti-panti asuhan yang sangat membutuhkan. Semoga anak-anak panti ini juga boleh merayakan Natal dengan sedikit berbeda, dengan sukacita, dengan harapan-harapan baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini yang ditawarkan dalam perayaan Ekaristi mungkin sangat cocok untuk kehidupan Anda, terutama kita yang seringkali lelah, yang seringkali capek, yang seringkali jenuh dengan kehidupan kita. Jangankan kerja Romo, pagi-pagi udah jam 4 bangun, menerobos kemacetan kota Jakarta, kemudian juga langsung masuk kantor, masuk pabrik, kerja sampai sore, cuman istirahatnya cuma 1 jam di siang hari, nanti pulang macet-macetan lagi, sampai rumah udah capek. Romo, kalau pekerjaan saja capek, ternyata hidup berkeluarga juga bikin capek. Ternyata Romo, hidup doa juga kadang-kadang melelahkan. Apalagi ketika kita merasa doa-doa kita kok tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Sampai kapan Romo? Saya harus menanti, saya harus menunggu doa-doa saya nih dikabulkan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, bacaan-bacaan pada hari ini. Bacaan pertama itu Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Sementara bacaan Injilnya sangat singkat, yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sebagai informasi saudara-saudara, saya aja yang tadi mendengarkan pewartaan firman dalam Ekaristi langsung merasa kena, langsung merasa kesentil, langsung merasa Tuhan memberikan kekuatan baru setiap hari dengan rahmat-rahmatnya. Tuhan memberikan kesegaran baru. Tuhan memompa kembali setiap orang-orang yang mendengar firman-Nya. Nah, sebagai informasi saudara-saudara, dari Yesaya bab 40, lahirlah sebuah lagu yang pasti Anda sudah kenal. Judulnya seperti ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Silakan Anda lanjutkan sendiri. Judulnya Bagai Raja Wali, itu versinya penyanyinya Nikita. Ternyata lagu terkenal itu yang mungkin ketika kita capek, ketika kita lagi terpuruk, ketika kita lagi habis dan lelah, mau menyerah dan tidak berdaya, mendengar lagu itu kayaknya Romo ada kekuatan baru. Gak heran karena lirik-lirik dari lagu itu diambil dari Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Nah, mari kita gali bacaannya yuk saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya bab 40 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sendirilah yang akan menjadikan diri kita kuat, kokoh, setegar batu karang. Masyarakat Israel yang saat itu lelah, tidak berdaya, tidak punya harapan, menjadi capek dengan kehidupan mereka, betul-betul dihibur oleh kekuatan Tuhan sendiri. Caranya bagaimana? Mari kita bahas dalam Yesaya bab 40. Di ayat 25 dibahas seperti ini. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Dari ayat ini saudara-saudara digambarkan bagaimana
Allah kita, Allah yang kita percaya, Allah yang kita pegang sebagai pegangan hidup kita adalah Allah yang maha besar. Adalah Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah sang pencipta, Allah yang berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi di sini kita diajak untuk tidak pernah menjadi ragu. Ketika kita lelah, ketika kita kecewa, ketika kita tidak berdaya sekalipun dengan kehidupan kita, percayalah pada Allah yang maha kuasa seperti ini. Dikatakan, Dia itu maha kuasa dan maha kuat. Dalam bagian selanjutnya, Allah mengkritik mentalitas dan iman orang-orang Israel yang hangat-hangat kuku, yang percaya kalau hidup mereka menguntungkan, tetapi kalau ada penderitaan, ada masalah, dengan mudahnya mereka melepas iman kepercayaan mereka. Mereka mudah sekali ragu dengan Tuhan ketika datang aneka macam pencobaan. Romo, kayaknya bukan cuma orang Israel saja yang seperti itu. Kami-kami, kita-kita juga sering kali demikian. Allah berkata begini, "Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Tuhan." Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali bukan dalam kehidupan kita saat kita susah, saat kita tidak berdaya, kita juga berteriak hal yang sama. Tuhan, mengapa engkau jauh daripadaku? Tuhan, mengapa engkau sedemikian kejam dengan aku? Kenapa engkau tidak memperhatikan jerit doa dan tangisku? Sama seperti orang Israel ini. Tetapi Tuhan langsung menjawab, "Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya." Saudara-saudara, inilah misteri yang dibuka oleh Tuhan saat kita ragu-ragu, saat kita menjadi lemah, saat jalan kita menjadi kusut, tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Ketika kita menjadi lelah dengan kehidupan kita sendiri, dengan masalah-masalah kita yang datang terus-menerus. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan. Engkaulah yang memberi semangat kepada yang tidak berdaya, kepada mereka yang lemah. Mintalah kekuatan itu saudara-saudara. Tuhannya itu sudah membuka jalannya. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, bagaimana sifatnya. Minta sama Tuhan kekuatan itu. Dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Setiap pagi, setiap Anda buka mata, setiap Anda baru bangun, buka dengan doa, mintalah kekuatan ini. Tuhan, berilah aku kekuatan baru, semangat yang baru, semangat yang betul-betul akan mengobarkan kembali kehidupanku. Jangan sampai aku menjadi lelah, lesu, dan tidak berdaya. Nah, dikatakan nih, mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Karirnya akan naik, derajatnya akan diangkat oleh Tuhan, betul-betul seperti burung raja wali. Gak ada lagi orang-orang yang percaya akan Tuhan akan mendapat malu. Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan rahasia inilah yang harus Anda minta setiap pagi ketika Anda membuka mata. Tuhan, beri aku kekuatan baru. Nah, dalam bacaan Injil tadi dari Matius bab 11 ayat 28 sampai 30, ternyata apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yesaya 500 tahun sebelumnya diulangi, dihadirkan sungguh-sungguh dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus bersabda seperti ini, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya yakin ayat ini menjadi ayat emas buat banyak orang. Ayat ini menjadi kekuatan baru. Tuhan sendiri yang ngomong, bukan Romo Yosef, bukan puarta-puarta yang lain, tetapi Tuhan Yesus sendiri. "Come to me, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara-saudara, apakah Anda sadar kenapa ya kok Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong seperti itu? Jadi
Kata-kata Tuhan Yesus ini bukan kata-kata yang spontan, bukan kata-kata yang teori, tetapi Tuhan Yesus melihat, memandang orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang sedang mendengar pengajarannya. Mereka-mereka adalah orang-orang yang letih lesu dengan kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak lagi punya masa depan. Bahkan mereka takut, tidak berani untuk bermimpi bahwa besok hidup mereka menjadi lebih baik. Karena penjajahan, karena kungkungan agama-agama yang sedemikian menekan, karena kaya miskin semakin lebar, karena orang semakin egois, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Saudara-saudara, apakah sejarah itu cuma berulang? Karena apa yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus ternyata juga masih dialami oleh kita zaman sekarang. Kita juga sama lelahnya, kita juga sama capeknya, kita tidak berdaya dengan masalah-masalah kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, ketika Anda buka mata, minta kekuatan baru dari Tuhan, ulangi, doakan kata-kata Yesus ini. Betul-betul Tuhan Yesus yang melihat kita umatnya ini ada yang lelah dan tidak berdaya. Tuhan menunjukkan empatinya. Empati itu beda dengan simpati, saudara-saudara. Kalau simpati itu ngelihat orang susah itu cuman, ih kasihan deh, udah nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau empati, emphatos, artinya Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan berjuang bersama-sama kita. Tuhan di samping kita, menuntun kita. Betul-betul. Hal itu ditunjukkan dalam kalimat berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Saudara-saudara terkasih, silakan dibayangkan binatang yang membajak sawah, itu entah kerbau, entah sapi. Di situ biasanya kerbau yang membajak sawah itu kan membajaknya itu 2 ekor hewan. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dengan cara itulah Tuhan Yesus menggambarkan bantuannya kepada kita yang lemah, letih, lesu. Dengan pekerjaan, dengan doa, dengan hidup rohani kita yang seolah-olah tidak maju-maju. Dengan kehidupan rezeki kita yang gak bertambah-tambah. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab enaklah kuk yang kupasang itu dan ringanlah bebanku. Tuhan memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita melewati aneka macam cobaan-cobaan hidup. Ada rasa sukacita, ada gembira, ada tangis air mata, ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada kalanya juga kegagalan. Di situ pun Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari ulang-ulangi betul-betul, Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadaku setiap pagi, setiap aku membuka mataku. Nanti jangan lupa di malam hari syukuri betul-betul atas kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Betul-betul terimalah undangan dari Tuhan, tanggapilah undangan itu. Dengan cara apa? Ya datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tadi berfirman, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lelah, dan berbeban berat. Romo, benar juga ya Romo, beban hidup saya lagi berat ini. Beban hidup saya lagi, aduh bingung lah. Tapi untung saya menemukan Matius bab 11 ini. Saya mau baca Romo, saya mau catat di buku harian, saya mau catat di handphone. Saya jadiin itu profil saya, tulisan-tulisan saya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lelah, dan beban berat, dan kita akan memperoleh ketenangan. Saudara-saudara yang terkasih, semuanya diawali dengan ketenangan dalam batin. Kita menjadi lelah karena pikiran kita kusut. Kita berpikir yang muluk-muluk, perasaan kita tidak teratur, masih ada membenci, masih ada kemarahan. Itu yang tambah-tambah membebani. Hidup sudah berat saudara-saudara, jangan ditambah-tambahin dengan hal-hal yang tidak perlu. Andai kata Anda berjalan jauh, Anda membawa beban, Anda gembolin tas yang beratnya itu 40 kilo. Tambah capek bukan? Itulah kebencian, itulah kemarahan, itulah kekecewaan. Lepaskan itu semua, berjalanlah seperti apa burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya.
Coba Anda kasih itu burung itu batu gitu seberat 20 kilo, burung itu juga nggak bisa kemana-mana. Itulah saudara-saudara, lepaskan. Pikulah kuk yang dipasang oleh Yesus, bukan kuk atau beban yang dipasang oleh orang-orang lain, oleh hal-hal duniawi, oleh ambisi kita, oleh kesombongan kita, oleh hal-hal yang materialistis. Capek nanti jadinya. Pikulah kuk yang kupasang, datanglah kepadaku dan kita akan memperoleh ketenangan. Semoga salibnya menjadi kekuatan kita setiap hari. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk nyanyi bersama-sama ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari bersama-sama. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Siapa yang mau kayak burung Raja Wali terbang tinggi melihat kemuliaan Tuhan? Saya Romo. Silakan tulis di kolom komen. Bye-bye. Tuhan berkati.